warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah ada sehat semua ini sepertinya. Walaupun di jam pelajaran yang terakhir, tapi kalian masih tetap semangat ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk sebelum mengawali pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya kan kehadiran dulu. Di absensinya ada 18 siswa. Tapi ini ada 17 ya. Iya. Berarti ada yang tidak masuk. Satu. Siapa? Destania. Destania. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ya, kita doakan agar Destania itu segera disembuhkan dari luka-lukanya ya, segera pulih kembali dan bisa berkumpul di kelas bersama kalian. Untuk materi hari ini mengenai diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Masih ingat nggak untuk materi minggu kemarin? Masih. Tadi malam belajar? Ya. Untuk materi minggu kemarin kalian membahas tentang apa? Ya. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Pengertian sejarah. Lalu unsur sejarah, ciri-ciri sejarah. Coba sebutkan unsur-unsur dalam sejarah. Ayo, siapa yang masih ingat acungan jari? Saya belum. Oke. Ya udah, unsur sejarah ada dua, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Luar biasa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama memahami pengertian dari cara berpikir diakronis dan sinkronis. Lalu yang kedua, memberi contoh cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Yang ketiga, menganalisis konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Ini ada kaitannya dengan unsur-unsur terpilah yang tadi ya, unsur. Lalu, selain kalian mempelajari tentang diakronis, sinkronis, ada contohnya, saya juga berharap setelah pembelajaran selesai, kalian dapat memberikan atau menyajikan sebuah kesimpulan tentang konsep berpikir diakronis dan sinkronis beserta contohnya. Sekarang kalian amati gambar yang ada di PowerPoint. Di sini ada gambar tentang keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1999. Ya. Lalu ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Sudah diamati? Ya. Ya. Coba dengan gambar yang saya tampilkan, coba jelaskan tentang kronologis dari peristiwa tersebut. Kalian ceritakan menggunakan konsep berpikir diakronis, berarti ada urutan waktunya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, ya, dari permasalahan yang sudah saya tampilkan, saya bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, dalam diskusi kelompok dengan masalah yang sudah saya tampilkan tadi. Saya bagi menjadi 4 kelompok, dan yang kalian bahas untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Pembahasannya tentang konsep berpikir diakronis. Untuk kelompok 3
berpikir sinkronis. Nanti secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diamati, dibaca, dikerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Waktunya sudah selesai untuk berdiskusi dan sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Untuk kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi saya memulaikan peristiwa yang ada di gambar ini menggunakan 5W1H. 5W1H tentang proklamasi Indonesia. Jadi yang pertama apa? Awal peristiwa yang terjadi pada gambar yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua di mana teks proklamasi dibacakan, yaitu di Jalan Pegasan Timur nomor 66 Jakarta Pusat. Yang ketiga kapan teks proklamasi dibacakan, yaitu hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian siapa tokoh yang terlibat di dalam pembacaan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno. Yang kelima, mengapa ada pembacaan teks proklamasi dibuat, yaitu untuk membuat pernyataan bahwa negara Indonesia sudah terbebas dari terbelenggu para penjajah. Yang terakhir itu bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu berawal dari kekalahan Jepang oleh Amerika atau Jepang sedang krisis karena pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan perjuangan para pejuang Indonesia dan kekalahan para Jepang. Indonesia dapat merdeka. Yang kedua, saya akan menganalisis peristiwa yang terdapat pada gambar di sini menggunakan konsep berpikir sinkronis. Sesuai hasil kelompok kami yaitu kronologis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Urutan kronologis peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi yang gambar seperti tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima Jepang dijatuhi bom pertama oleh Amerika Serikat. Tanggal 7 Agustus 1945 Gedung PKI dibubarkan dan dibentuk PKI. Tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki Jepang dijatuhi bom atau kedua oleh Amerika Serikat. Tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Komando Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Mandiri Tingkat ke dalam Saigon Vietnam. Dan sebaik kami. Ini dari teman-teman kelompok lain ada yang belum paham, silakan ditanyakan saja ke kelompok 1. Boleh, ya. Silakan ditanyakan saja. Pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa yang menakjub. Apa itu peristiwa yang menakjub? Izin menjawab. Peristiwa yang menakjub adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Dipata, Sayuti Belik, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Ya, sudah paham semuanya tentang konsep berpikir diakronis? Ya. Sudah. Oke. Sudah. Ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian sudah mempresentasikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum jelas dari pemaparan teman-teman kalian? Ya. Sudah jelas semua? Ya. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas semuanya, tidak ada pertanyaan tentang materi yang sudah dipaparkan sama teman-teman kalian. Saya ada soal evaluasi untuk hari ini tentang materi yang
sudah dijelaskan? Sudah menerima semuanya? Sudah ya? Silakan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Saya beri waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita cocokkan bersama. Nanti untuk nilai, saya masukkan ke nilai tugas KD 3.1. Saya masukkan ke daftar nilai ya, Ya. untuk nilai tugas kalian. Akmal, 90. Alia, 80. Amal, 85. Nilainya bagus-bagus ini ya. Tidak ada yang di bawah nilai 70. Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini? Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau tidak ada, kesimpulan apa yang kalian ketahui dari materi yang sudah dibahas? Ya. Oke, Mas Dewa ya? Ya. Ya. Silakan Mas Dewa. Pengertian diakronis adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Berpikir sinkronis, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sin yang artinya adalah dengan, serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronis ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas dalam ruang. Sinkronis ini dapat atau bisa menganalisis sesuatu hal di saat tertentu. Perbedaan sinkronis dan diakronis adalah apabila diakronis menggunakan penelusuran masa lalu serta juga mementingkan proses saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Sedangkan sinkronis itu lebih kepada untuk memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian serta untuk mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Ya, oke. Jadi, untuk kesimpulannya tadi sudah dipaparkan sama teman kalian, Mas Dewa ya. Ya. Kalau diakronis itu menjelaskan sebuah peristiwa sejarahnya melalui ada tahapan waktunya ya Mas ya. Sedangkan yang sinkronis penjelasannya itu ada di satu masa saja atau satu ruang. Tidak ada tahapan waktu, tetapi dalam penjelasannya itu secara detail. Ya. Oke. Benar ya, tidak ada pertanyaan ya? Jadi, berhubung waktunya sudah selesai untuk pertemuan sejarah hari ini, kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan dengan materi tentang apa besok untuk hari ini. Pertemuan besok pembahasannya tentang teori Big Bang, ya, pembentukan bumi, proses pembentukan bumi. Ya. Untuk penutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.